semuanya baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk menuntut ilmu. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya siapa yang tidak masuk ketua kelas? Ada? Alhamdulillah semuanya hadir berarti ya. Nah, sebelumnya Ibu telah memberitahu kalian kan kalau hari ini kita mau belajar apa? Belajar apa? Iya benar, kita akan mempelajari mengenai Kingdom Plantae atau kerajaan dari tumbuhan. Ibu kemarin sudah memberikan e-poster ya, Ibu berikan di grup. Sudah ada yang membuka? Belum? Nah, dibuka dulu ya anak-anak. Anak-anak buka pakai handphonenya atau menggunakan laptop. Sudah? Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk membaca dan memahami dari e-poster yang Ibu berikan sebelum nanti Ibu akan jelaskan materi mengenai tumbuhan. Oke? Ya, 5 menit dari sekarang dimulai. Ya, sudah selesai 5 menitnya. Sekarang fokus, Ibu akan menjelaskan mengenai Kingdom Plantae. Ibu akan men-share PowerPoint ya. Tolong dilihat dan diperhatikan. Oke. Anak-anak, mari kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Ada tumbuhan apa saja? Di gambar itu ada 5 tumbuhan. Ada lumut, terus Tadi Bu, ya, bunga kembang sepatu, pinus, dan paku. Oke. Nah, dari kelima tumbuhan tadi, menurut kalian ya, apa ciri-ciri dari tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, Tia. Apa Tia ciri-cirinya? Ya, benar. Ya, seperti yang Tia katakan ya, salah satunya tumbuhan itu berwarna hijau. Nah, tumbuhan juga tidak bisa bergerak, benar. Nah, tumbuhan itu berwarna hijau karena tumbuhan memiliki yang namanya klorofil ya, Tia dan juga anak-anak yang lain. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang memiliki klorofil, kemudian tumbuhan ini merupakan organisme eukariota, tumbuhan itu tidak bisa bergerak, benar. Artinya tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat ya. Beda dengan hewan ataupun manusia yang bisa berpindah tempat. Kemudian tumbuhan juga seperti makhluk hidup yang lainnya, yaitu dapat bereproduksi. Artinya tumbuhan dapat atau mampu untuk memperbanyak keturunannya. Ya, selanjutnya yaitu mengenai pembagian dari Kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada ya Bryophyta, kemudian Pteridophyta dan Spermatophyta. Next, itu yang pertama kita akan membahas mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Anak-anak, Bryophyta itu berasal dari kata brio dan juga pita. Brio artinya lumut dan juga pita artinya tumbuhan. Jadi Bryophyta adalah tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dan berkormus. Next, anak-anak lihat ada 2 gambar ya. Ada lumut daun dan lumut hati. Apa ciri-ciri dari tumbuhan lumut ini? Ya, yang pertama, tumbuhan lumut ini tidak bisa
dan juga daunnya, atau yang dikenal sebagai tumbuhan talofita. Yang kedua, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan. Peralihan antara apa? Antara tumbuhan bertalus dan berkornus. Selanjutnya, ciri dari tumbuhan lumut ini yaitu merupakan tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang dia ini tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu untuk tumbuh. Yang keempat, tumbuhan lumut berukuran makroskopis, artinya bisa dilihat langsung oleh mata. Kemudian tumbuhan lumut ini bentuknya memiliki dua bentuk generasi, yaitu ada generasi gametofit dan juga sporofit. Next, yaitu ada paku, tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana tumbuhan paku ini merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang tertua yang masih dapat dijumpai di daratan. Sering kan kita jumpai tumbuhan paku. Nah, kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak dilihat dari gambar di slide, kira-kira sudah mengetahui ya sedikit banyaknya ciri-ciri dari tumbuhan paku ini. Di antaranya tumbuhan paku ini daun mudanya itu menggulung. Nah, di mana ciri yang lain tumbuhan paku dia itu memiliki akar, batang dan daun sejati, atau akar, daun dan batangnya itu mampu untuk dibedakan. Kemudian pada batangnya itu sudah terdapat jaringan pengangkut. Kemudian terjadi metagenesis. Generasi sporofitnya itu mempunyai akar sejati, berumur panjang dan merupakan keturunan generatif. Kemudian ciri lainnya di mana tumbuhan paku ini generasi gametofitnya adalah protalium, yang artinya dia tidak mempunyai akar sejati serta mempunyai antheridium dan archegonium. Kemudian di ujung daun paku yang daun mudanya itu menggulung seperti di gambar ya. Kemudian akar dari paku berupa akar serabut. Terdapat kalitra dan merupakan tipe pembuluh angkut konsentrik. Yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu batang umumnya berupa akar tongkat, kecuali pada paku tiang dan sejenisnya. Next itu tumbuhan berbiji atau spermatophyta, di mana ciri umum dari spermatophyta yang pertama pasti dia sudah memiliki akar, daun dan batang yang sejati, serta dia telah memiliki pengangkut sehingga termasuk ke dalam kelompok Tracheophyta. Yang kedua yaitu tubuhnya berukuran makroskopis, artinya bisa dilihat ya tanpa harus menggunakan mikroskop, dan tumbuhannya ini mampu kita ukur ya dengan ukuran yang bervariasi. Kemudian yang ketiga dapat bentuk dari tumbuhan berbiji ini dapat berupa semak, perdu, pohon atau liana. Jadi kata ibu tadi kan bahwasanya tubuhnya tumbuhan berbiji ini dia itu bermacam-macam dan dengan alat perkembangbiakan yang jelas antara jantan dan betina. Jadi bisa dibedakan antara jantan dan betinanya. Nah, anak-anak selanjutnya kita lihat ya gambar dari berikut ini di slide ibu. Nah, di mana ibu kasih tahu dulu nih bahwasannya tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua. Ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Kalau berbiji terbuka itu seperti gambar, namanya tumbuhan gymnospermae, di mana tumbuhan ini memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah berupa perdu atau pohon, di mana batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Yang ketiga
tumbuhan Gymnospermae ini belum memiliki bunga sejati atau yang kita kenal hanya bunganya bentuk bunganya itu seperti berupa strobilus, jantan dan betina. Next, nah kata ibu kan tadi ada dua, ada tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Tadi yang terbuka yaitu Gymnospermae, yang ini tumbuhan yang tertutup, berbiji tertutup atau Angiospermae. Kita lihat ada tumbuhan padi ya, contohnya. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri dari Angiospermae ini, yaitu merupakan bakal biji itu diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah. Jadi bijinya itu tertutup ya. Kemudian bentuknya itu berupa herba, perdu ataupun. Ciri yang ketiga, di mana Angiospermae ini mempunyai organ yang berupa bunga lengkap. Tidak seperti Gymnospermae tadi tidak memiliki bunga ya. Next. Nah, kalau kita lihat ada gambar 1 dengan 2. Nah, jadi 1 dan 2 ini merupakan pembagian dari tumbuhan Angiospermae, yang mana tumbuhan Angiospermae itu dibagi menjadi 2. Ada monocotyledon dan dicotyledon. Kita lihat ya ciri-ciri dari monocotyledon dan ciri-ciri dicotyledon. Ada yang anak-anak ingin membaca? Saya, Bu. Silakan. Ya, saya Amalia, Bu. Amalia, ya. Amalia mau baca yang ciri-ciri dari monocotyledon. 1. Berbiji tunggal, hanya memiliki 1 daun lembaga, sistem akar serabut, batang sama besar dan tidak bercabang. 2. Daun tunggal berpelepah dan bertulang sejajar, bagian bunga kelipatan 3. 3. Akar dan batang tidak berkambium, sehingga tidak dapat tumbuh membesar. 4. Xilem dan flem tersebar. Ya, tadi ya ciri-ciri dari tumbuhan monocotyledon. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dicotyledon, yaitu berkeping 2. Namanya juga di itu artinya 2. Jadi dicotyledon tumbuhan yang berkeping 2. Dan dia memiliki akar tunggang. Batangnya itu batang kerucut panjang, bercabang dan berkambium. Daun tunggal atau majemuk dengan tulang daun menyirip atau menjari. Yang keempat, bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5 dan memiliki kambium. Ya, sampai di sini saja ya pertemuan kita hari ini. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Ibu akan mengingatkan untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai klasifikasi dari 3 tumbuhan ini, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Ya, insya Allah minggu depan kita adakan kuis juga. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.